Pemirsa, berikutnya kita juga akan mendapatkan kabar terbaru mengenai pembakaran sekolah yang ada di Temanggung, yaitu sebuah SMP di mana ini pelakunya adalah merupakan siswa dari sekolah itu sendiri. Dan pelaku ditangkap polisi beberapa jam setelah peristiwa pembakaran. R adalah seorang pelajar sekolah menengah pertama negeri 2, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, nekat membakar sekolah tempat ia belajar. Polisi menangkap R setelah melakukan olah TKP dengan mencocokkan tempat dan gerak-gerik pelaku di sejumlah titik di sekolah yang terbakar. Usai menangkap pelaku, polisi sekaligus melakukan pra-rekonstruksi dengan mengajak pelaku untuk menjelaskan tempat dan titik mana lokasi yang dibakar oleh pelaku. Selain didapat dari sejumlah saksi, diketahui sekolah tersebut dibakar oleh pelaku dari CCTV dan sejumlah barang bukti lainnya. Sebelumnya akibat kebakaran, 2 ruang kelas dan 1 gudang di SMP tersebut terbakar. R mengaku nekat membakar sekolahnya karena sering dibully oleh teman dan bahkan oleh gurunya. Baik pemirsa, kami berupaya untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi dari Kepala Dinas Pendidikan Temanggung, Jawa Tengah. Kami coba untuk bisa menghubungi, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Kapolres untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana kronologi peristiwa ini. Setelah kita lakukan penyelidikan, mengacu kepada data-data CCTV dan data dari sekolah, maka dapat kita kerucutkan, dapat kita lakukan penangkapan seorang pelaku yang masih anak-anak dan itu adalah siswa dari SMP. Dia sudah menggunakan sejenis cairan dari bahan bakar dan dicampur dengan beberapa gas tertentu, kemudian dimasukkan dalam botol sebuah minuman kesehatan tadi dan di sumbunya dikasih kain. Setelah itu disulut menggunakan api. Itulah yang dilakukan. Jadi tidak dilempar, hanya ditaruh. Pemirsa, kita akan perdalam mengenai kasus ini. Kita sudah terhubung dengan Bapak Agus Sujarwo selaku Kepala Dinas Pendidikan Temanggung, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Agus Sujarwo. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Agus, penyebab R ini atau pelaku ini sampai nekat membakar sekolahnya karena kabarnya adalah menjadi korban bulian, baik itu rekannya, sesama pelajar dan juga gurunya. Betulkah itu, Pak? Yang pertama tentu kami sampaikan dulu ya ke pemirsa TV1 bahwa kita prihatin sekaligus empati baik kepada sekolah maupun kepada siswa R atas peristiwa yang terjadi di Selasa dini hari. Setelah kita mendapatkan informasi dan juga press release dari Bapak Kapolres bahwa siswa R ini menyatakan bahwa dia dibully, kemudian merasa tidak diperhatikan dan juga merasa kecewa karena tidak terpilih sebagai ketua PMR. Tentu kita juga melakukan upaya klarifikasi ke sekolah. Dalam arti kita tidak mencoba untuk membela diri atau apapun itu, karena kita mencoba mengklarifikasi ke sekolah atas apa yang sudah disampaikan oleh siswa di SMP 2 Pringsurat tersebut atas kejadian pembakaran sekolahnya. Dari yang disampaikan oleh baik rekan guru maupun teman-teman di kelasnya, di kelas siswa R ini menyatakan bahwa mereka dan beliau-beliau para guru ini memperlakukan siswa R juga sama seperti rekan-rekan atau siswa-siswa yang lainnya. Bahkan teman-temannya juga menyampaikan ketika pemilihan ketua PMR itu juga siswa R ini terlihat biasa-biasa dan ceria saja, guyon-guyon sama teman-temannya. Jadi kalau tentang bullying dan lain sebagainya, dari keterangan yang kita peroleh dari pihak sekolah, sekolah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh siswa R kurang pas menurut teman-teman di sekolahnya maupun dari para
gurunya, gitu Mbak. Baik, Pak Agus, apakah dari Dinas Pendidikan juga memberikan pendampingan psikologi kepada R ini, kepada pelaku ini? Karena memang harus ditelusuri lebih lanjut lagi, sebenarnya apakah betul ada bulian yang dialami oleh R, baik itu bulian verbal maupun bulian secara fisik? Ya Mbak Putri, jadi tidak hanya kita secara dinas sendiri ya, jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari dinas yang lain yang terkait dengan anak, ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian juga dari Balai Kartini Terpadu atau Balai Besar Rehabilitasi Sosial, teman-teman juga kita libatkan untuk mendampingi si anak ini, si siswa R ini, sekaligus juga kami persilahkan untuk menggali informasi ke sekolah. Jadi beliau-beliau, teman-teman ini menggali informasi sehingga segala sesuatunya bisa terang benderang untuk mengungkap motif ataupun hal-hal yang terkait dengan peristiwa pembakaran. Jadi kami tidak bekerja sendiri atau tidak akan membela diri, tetapi kami libatkan semua pihak yang bisa memberikan informasi secara terang benderang atau mengungkap motif ini secara terang benderang. Begitu Mbak Putri. Pak Agus, bagaimana kondisi dari R sekarang ini, terutama kondisi psikisnya? Apakah ia mengungkapkan ada rasa penyesalan atau malah sebenarnya puas sudah melampiaskan dendamnya atau niatnya yang dipersiapkan ini? Ya, sebenarnya ketika kita ke sekolah tidak hanya mencari informasi, kemudian kita juga melakukan mediasi ya. Tentunya mediasi ini kita lakukan tidak langsung dengan siswa R, tetapi dengan orang tua siswa R yang kita minta konfirmasi atau apapun lah informasi. Tentunya orang tua juga lebih dekat kepada putra putrinya atau anaknya siswa R ini. Kemudian orang tua menyampaikan bahwa orang tua merasa bersalah atau merasa menyesal atas peristiwa yang terjadi. Tentu kami bisa mempercayai orang tua karena kita tidak mungkin langsung menanyakan kepada si siswa R karena sekarang kan kondisinya baru masih didalami oleh teman-teman dari pihak kepolisian. Baik Pak Agus, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kami akan terus tunggu Pak bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan juga semoga ditemukan solusi terbaik. Selamat malam Pak Agus, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam Mbak Putri, terima kasih.